Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di channel Ngaji Fuadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait nahwu dasar metode Fuadi. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ini bukan video baru, ini video yang sudah kami upload di channel Masjid An-Nur, dan karena kami sudah membuat channel khusus terkait dengan Ngaji Fuadi, maka kami upload ulang di sini dan kita akan menyimak bersama-sama bagian kedua dari kajian nahwu dasar metode Fuadi berikut ini. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video yang kami posting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat nahwu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi dasar ilmu nahwu metode Fuadi. Kita akan masuk pada materi kedua. Setelah di materi pertama kita membahas tentang kalimat itu apa, yaitu kalimat itu kata. Ada 3 macam, isim, fi'il, huruf. Kita sudah bicara tentang tanda-tandanya masing-masing. Kita sudah coba kriteriakan ini, apakah isim, apakah ini fi'il, ataukah ini huruf. Berikutnya kita juga sudah membahas tentang hukum, bahwa kalimat isim itu bisa mu'rab, berubah-ubah, atau mabni. Fi'il juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sementara huruf itu selalu mabni. Dari situ kami asumsikan bahwa Anda sudah memahami tentang apakah satu kalimat itu isim, ataukah fi'il, ataukah huruf. Maka di langkah yang kedua ini kita akan melanjutkan tentang i'rab dan macamnya. Di materi pertama kita sudah membahas bahwa ada kalimat itu yang mu'rab. Mu'rab bisa berubah-ubah. Perubahan dari kalimat itu disebut dengan i'rab. Jadi kalau mu'rab itu kalimat yang berubah-ubah akhirnya, i'rab itu perubahannya atau perubahan di akhir satu kalimat. Kita lihat terlebih dahulu nazamnya, kita baca sebentar. I'rab itu perubahan akhir kata, rafa', nasab, dan jar serta jazm juga. I'rab untuk isim, rafa', nasab, dan jar. Untuk fi'il yang selainnya i'rab jar. Semua isim itu mu'rab hukumnya kecuali yang mabni. 6 jenisnya, dhamir, isyarah, mausul, dan istifham. Syarat dan isim fi'il kau harus faham. Isim yang mu'rab 2 hal perhatikan, yaitu kategori dan kedudukan. Kategori dilihat dari maknanya, isim mufrad, tasniyah, ataukah jamak. Untuk yang jamak macamnya ada 3, taksir, mudzakkar, salim, dan muannasnya. Untuk yang jamak macamnya ada 3, taksir, mudzakkar, salim, dan muannasnya. Baik, sekarang kita yang pertama belajar tentang i'rab. Apa itu i'rab? Saya ulangi lagi di pertemuan sebelumnya. Mu'rab adalah kalimat yang berubah-ubah akhirnya. Nah, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebut dengan mu'rab, sehingga disebut dengan i'rab, maaf. Perubahan di akhir satu kalimat itu disebut dengan i'rab. Lah, i'rab itu ada 4 macam. Ada namanya rafa', ada namanya nasab, ada namanya jar, dan ada yang namanya jazm. Sehingga ini adalah istilah dari perubahan. Ya. Ada namanya rafa', nasab, jar, dan jazm. Lalu kita tahu di materi sebelumnya kalimat ada 3, ada isim, fi'il, dan huruf. Huruf selalu mabni, berarti tidak mungkin berubah.
Karena huruf tidak mungkin berubah, yang akan kita bahas dalam bab i'rab itu hanya isim dan fi'il, yaitu kalimat yang mungkin untuk berhukum mu'rab atau bisa berubah. Nah, isim perubahannya ada 3 macam. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Sementara fi'il perubahannya bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jazm. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya rofa dan nasab ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Sementara perubahan dalam bentuk jar ini hanya masuk di kalimat isim, dan perubahan berupa jazm ini hanya masuk di kalimat fi'il. Selanjutnya kita tahu fokus ke isim sekarang. Sekarang kita fokus ke kalimat isim. Kalimat isim itu mungkin mu'rab, mungkin mabni. Ya, tadi kita sudah pahami kalimat isim itu mungkin mu'rab, mungkin mabni. Mu'rab artinya dia bisa berubah-ubah akhirnya, mabni berarti akhirnya tetap. Nah, sekarang kita pertanyaan, isim apa saja yang harus mu'rab, artinya bisa berubah-ubah, isim apa saja yang dia tetap. Yang mu'rab itu berarti selain yang mabni. Semua isim itu hukumnya mu'rab kecuali dia ada keharusan mabni. Nah, isim yang tetap yang mabni apa saja? Ini isim dhamir yang pertama, kata ganti. Kalau ada kalimat isim yang maknanya kata ganti, aku, kamu, dia, mereka, ana, anta, anti, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya, ini namanya adalah isim dhamir, ya, kata ganti. Kata ganti selamanya dia mabni, ya. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk yang mudah kita kenali, hadza, hadhihi, ya. Terus kemudian dzalika, tilka, ini, itu, yang maknanya untuk menunjuk. Itu berarti dia isim isyarah. Isim isyarah hukumnya juga mabni. Yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung atau kata penghubung atau apa yang lebih tepat, ya kata sambung lah. Apa saja contohnya? Ini agar mudah langsung kita kasih contoh. Alladzi, allati, ya, alladzina. Nah, itu namanya isim mausul. Atau ma yang maknanya sesuatu, atau man yang maknanya orang. Nah, ini berarti dia isim mausul. Lalu kalau yang ma maknanya apa atau man maknanya siapa, itu bukan isim mausul, itu masuknya kepada isim istifham, kata tanya. Nah, kalimat isim yang dipakai untuk bertanya atau isim istifham. Yang terakhir adalah yang nomor 5 adalah isim syarat. Isim syarat atau isim prasyarat ini nanti adalah isim yang dia membutuhkan jawab. Contohnya isim barang siapa. Nah, yang seperti itu berarti dia syarat, ya, barang siapa. Nah, itu berarti dia syarat. Nah, yang seperti itu juga hukumnya mabni, ya, tetap tidak berubah, ya. Contohnya man. Nah, man tapi yang maknanya barang siapa. Nah, itu berarti hukumnya mabni, prasyarat. Ini tidak perlu kita pahami di awal, kita cukup mengenal saja dulu. Yang terakhir adalah isim fi'il. Isim fi'il itu isim tapi yang maknanya adalah fi'il, ya. Ini tidak usah kita bahas dulu. Nah, sahabat nahwu rahimakumullah, inti yang sekarang harus kita pahami bahwa kalimat isim hukumnya mungkin mu'rab, mungkin mabni. Isim yang mabni itu 6 macam isim ini: dhamir, isyarah, mausul, istifham, syarat, dan isim fi'il, ya. Dhamir kata ganti, isyarah kata tunjuk, isim mausul kata ganti, isim istifham kata tanya, isim syarat kata prasyarat, dan isim fi'il itu kalimat isim yang dipakai untuk bermakna fi'il. Selain isim-isim ini maka semuanya hukumnya mu'rab. Selain isim-isim yang mabni, semuanya hukumnya mu'rab. Maka yang mu'rab ini apa saja? Semua kalimat isim kecuali yang mabni.
Berarti i'rabnya ada kemungkinan rofa, nasab atau jar. Ini kalimat isim. Nah, ketika kita membahas isim yang mu'rab, nantinya yang akan perlu kita bahas adalah isim yang mu'rab ini, yang dia bisa berubah-ubah akhirnya. Ketika membahas isim yang mu'rab, maka kita harus ingat, kita nanti akan membahas dari dua sisi, yaitu kategori dan kedudukan. Nah, kategori itu adalah tentang satu kalimat ini, maksudnya dia isimnya kategorinya apa. Nah, kategori ini bisa mudah kita kenali dengan melihat maknanya. Apakah maknanya tunggal, ataukah maknanya ganda, ataukah maknanya banyak. Kalau maknanya tunggal, maka dia disebut isim mufrad. Semua kalimat dalam bentuk dasarnya itu adalah tunggal, sehingga semua kalimat kecuali nanti ada penambahan makna dua atau makna banyak, berarti dia diasumsikan satu. Ya, semua kata dalam bahasa Arab diasumsikan adalah isim mufrad dasarnya. Baru nanti kalau perlu digandakan atau diberikan makna banyak, nanti ada caranya. Contoh misalkan talibun, seorang murid, ya, pencari murid, ya. Talibun ini berarti dia adalah kalimat isim yang kategorinya isim mufrad. Cirinya apa? Maknanya tunggal, seorang murid. Yang kedua, ketika maknanya ganda disebut dengan isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Yaitu isim yang maknanya ganda dengan cara apa? Dari yang mufradnya tadi dirubah dengan penambahan alif nun atau penambahan ya nun. Contoh, tadi ada talibun, kita rubah talibun ditambahi alif nun menjadi talibani. Nah, ini namanya isim tasniyah. Atau dirubah dengan tambahan ya nun, nunnya kasroh, talibaini. Artinya menjadi dua orang murid. Lah yang seperti ini berarti isim tasniyah. Jadi kalau maknanya ganda dengan penambahan alif nun atau ya nun di akhirnya, itu berarti namanya isim tasniyah. Kalau suatu kalimat isim maknanya banyak, itu disebut dengan jamak. Banyak, misalkan orang-orang, para murid, para ustazah, maknanya seperti itu, banyak, berarti dia disebutnya jamak. Jamak itu ada tiga, ada namanya jamak taksir, ada namanya jamak mudzakkar salim, ada namanya jamak muannas salim. Jamak taksir adalah jamak, bentuk jamak yang berubah dari mufradnya. Misalkan ini tadi asalnya talibun berubah menjadi tulabun. Kita perhatikan, toknya di sini asalnya fathah berubah jadi dhammah. Yang asalnya lamnya ini kasroh berubah di sini lamnya jadi bertasdid dan berharakat fathah diikuti alif. Nah, ini berarti dia jamaknya jamak yang taksir, yang dia berubah dari bentuk mufradnya. Yang kedua, ada namanya jamak mudzakkar salim, bentuk banyak untuk laki-laki dan dia salim. Salim artinya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya di sini talibun, di sini cukup ditambahkan wawunun menjadi talibuna, atau ditambahkan ya nun menjadi talibina. Jamak yang model seperti ini disebut jamak mudzakkar salim, yaitu bentuk kalimat yang maknanya banyak dengan penambahan wawunun atau ya nun. Yang terakhir namanya jamak muannas salim, bentuk kalimat yang maknanya banyak untuk perempuan dengan penambahan alif ta. Ya, sahabat nahwu rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan begini kita sudah paham nih. Berarti kategori kalimat isim itu hanya ada tiga. Kalau enggak mufrad maknanya tunggal, ya tasniyah maknanya ganda, atau jamak maknanya banyak. Jamak macamnya ada tiga, ada taksir, mudzakkar salim, dan muannas salim. Muannas salim ditandai dengan alif ta di akhirnya, mudzakkar salim diakhiri dengan wawun nun atau ya nun di akhirnya, sementara jamak taksir dia berubah tanpa ketentuan yang jelas. Ini disebut jamak taksir. Nah, ini lalu kita praktekkan dalam analisa sebagai berikut. Contohnya, Allahu alimun, Allah alimun yang maha mengetahui. Lafadz Allah ini kalimat isim, ya. Hukumnya isim itu mu'rab kecuali 6 isim yang mabni.
selain itu hukumnya mu'rab. Kategorinya apa? Kita lihat Allah ini kan maknanya satu, berarti dia adalah isim mufrad. Alimun yang maha mengetahui, ini kalimat isim, tanda isimnya ini ada tanwin, ya, berarti dia hukumnya mu'rab. Semua isim hukumnya mu'rab kecuali yang ia adalah termasuk pada kelompok isim-isim yang mabni. Lalu kategorinya apa? Isim mufrad. Nih kita lihat kategorinya isim mufrad, ya, karena apa? Karena dia isim yang masih dasar, belum ada penambahan apapun, ya. Selanjutnya at-talaqu marrotani ar-rijalu qawwamuna. Marrotani misalkan at-talaqu, bahwa talak adalah marrotani, 2 kali. Ini ada makna 2. Makna 2 berarti disebut isim tasniyah. Ar-rijalu qawwamuna, ar-rijalu para lelaki, qawwamuna adalah para pemimpin. Berarti di sini ar-rijalu maknanya banyak, para lelaki. Berarti dia isim yang dia mu'rab hukumnya karena tidak termasuk ke dalam 6 isim yang mabni, dan dia adalah jamak taksir, ya. Nah, ini adalah contoh praktek analisa pengenalan kalimatnya itu kalimat apa, terus kemudian hukumnya apa, dan kategorinya apa, ya. Perhatikan urutannya, itu kalimat apa, misalkan isim, hukumnya apa, mu'rab ataukah mabni, kemudian kategorinya apa, ya, kategorinya bisa isim mufrad, isim tasniyah, ya, dan seterusnya. Demikian, ini penjelasan materi 2. Untuk buku materinya akan kami sertakan di deskripsi, dan jika Anda benar-benar ingin untuk bisa nahwu, kami sarankan untuk mendownload materi yang kita sampaikan, dan kemudian benar-benar ikuti dengan mengisi seperti ini, ada kosong-kosongnya diisi, sehingga dengan begitu Anda insya Allah begitu ini selesai menyelesaikan ini, insya Allah Anda akan menguasai nahwu tingkat dasar dan bisa pula mempraktekannya untuk menganalisa suatu susunan kalimat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa jika video kami ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.